Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait modul 4 dengan tema swing control untuk praktikum bahasa pemrograman 1. Tujuan praktikum modul keempat ini diharapkan rekan-rekan mahasiswa dapat mengenal, memahami konsep GUI (Graphic User Interface Swing Control) dan menerapkannya di dalam bahasa program Java. Software yang digunakan dan peralatan yang dipergunakan terdiri dari NetBeans dan komputer dengan JDK yang sudah terinstall. Komponen swing control ini banyak sekali rekan-rekan. Kita bisa lihat dari swing komponennya. Di antaranya ada sebuah label. Kalau rekan-rekan perhatikan di dalam palet swing container, di sini rekan-rekan ada swing control. Ada swing container, ada swing control. Di swing control ini banyak sekali komponennya. Salah satunya adalah label. Label ini merupakan sebuah komponen swing control yang digunakan untuk menampilkan tulisan atau gambar. Pada umumnya, label ini digunakan untuk menampilkan tulisan. Misal kita mau menampilkan tulisan nama, password, form login. Nah, kita menggunakan komponen swing controlnya adalah label ini. Yang kedua, ada komponen yang disebut dengan toggle button. Ini merupakan button tombol yang memiliki dua keterangan seperti saklar, ada on-nya dan ada off-nya juga. Ini swing control-nya ada toggle button juga. Yang ketiga, ada yang kita sebut dengan radio button. Ini merupakan tombol yang berfungsi untuk memilih dan tidak memilih pilihan lainnya. Tombol ini hanya dapat memilih satu dari sekian pilihan. Nah, ini kalau radio button, contohnya kalau kita gunakan jenis kelamin. Jenis kelamin ini kita hanya bisa memilih satu jenis kelamin, apakah laki-laki ataukah perempuan. Tidak bisa kita memilih dua-duanya. Ini bisa menggunakan komponennya adalah radio button. Yang ketiga, ada yang disebut dengan combo box. Ini merupakan komponen yang digunakan sebagai drop-down list. Bisa juga digunakan untuk memilih multiple selection. Nah, ini yang dimaksud dengan combo box. Yang berikutnya ada yang disebut dengan text file. Ini merupakan sebuah komponen yang digunakan sebagai input atau bidang yang dapat diedit. Misal kita mau memasukkan angka, mau memasukkan tulisan huruf, nah kita inputan dinamisnya itu ke dalam sebuah text file. Ada yang berikutnya disebut dengan scroll bar. Nah, ini ada juga di palet swing control. Ini komponen yang menyesuaikan tampilan sebuah konten yang terbatas dan menampilkan scroll. Nah, scroll bar ini nanti bisa kita untuk menggeser ya ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah. Berbeda dengan yang berikutnya, ada yang disebut dengan progress bar. Ini merupakan sebuah bar yang mengindikasi sebuah pekerjaan dengan menampilkan presentasi pekerjaan tersebut. Ada password file. Ini sebuah bidang yang digunakan untuk menulis kata sandi. Tentu berbeda dengan text file tadi. Kalau password file, ini tidak akan menampilkan karakter dan akan diganti dengan tanda titik. Separator ini digunakan untuk keperluan umum, seperti membatasi komponen dan memberikan garis pemisah. Editor pane ini merupakan bidang yang sering disebut dengan text area. Biasanya digunakan untuk menulis apapun di dalamnya. Button ya, ini adalah sebuah tombol sederhana. Biasanya kita untuk tombol simpan, login dan sebagainya. Checkbox ini merupakan kontak centang yang dapat dicentang atau tidak. Contoh kalau kita memiliki hobi kita bisa lebih dari satu. Bisa kita menggunakan checkbox, bisa beberapa kita pilih.
Button group ini merupakan kelas yang digunakan untuk membuat multi lingkup eksklusi satu set tombol, digrupkan jadi buttonnya. Nah, ini bisa menggunakan button group. List ini untuk menampilkan sebuah daftar, dapat dipilih lebih dari satu teks area, tidak berbeda jauh dengan editor pen, sebuah kolom besar yang dapat digunakan untuk menulis. Slider ini dapat menggeser sebuah nilai secara grafik seperti digunakan untuk membesarkan dan mengecilkan sebuah volume. Format file ini mengedit sebuah nilai di dalamnya secara partikular. Spanner ini sebuah bidang input angka yang memiliki tombol naik dan turun untuk mengontrol angka tersebut. Nih, spanner seperti ini ya. Kalian bisa lihat dan perhatikan. Di praktikum 1, saya jelaskan sedikit. Di sini teman-teman diminta untuk membuat proyek baru dengan nama proyeknya adalah bp1_m4_ nama. Setelah itu di OK, nanti kalian akan buat JFrame form dengan namanya adalah bp1, m4, p1 dan nama Anda. Nah, ini tampilan JFrame formnya. Nanti kalian akan atur ada label JLabel 1, JLabel 2, JLabel 3, JLabel 4, JTextField 1, JTextField 2, ada JButton 1, JButton 2. Setelah itu lengkapi nanti form login. JLabel 2 itu dengan nanti kita masukkan sebuah gambar, ini username dan ini password. Terus ini ganti namanya di login dan register. Setelah itu kita akan menyeting gambar pada JLabel 2, tinggal klik kanan properties, terus kita cari gambarnya dengan menggunakan import to project, pilih gambarnya OK. Nanti tinggal drag and drop untuk mengatur ukuran gambarnya. Kita akan memberikan event pada tombol loginnya. Klik kanan pada tombol login, event mouse click. Masuk ke dalam text editor. Text editor ini berisi yang pertama adalah untuk yang action performed on click ya. Nah, untuk yang on click kita tambahkan init komponennya, terus kita buat privat untuk point loginnya. Kita tentukan variabel user dan password dengan tipe string. User jtextfile 1.gettext ini akan mengambil variabel dari jtextfile 1. Password akan diambil jadi jtextfile 2. Nah, baru di sini ada perulangan if jika user sama dengan admin equals itu sama dengan admin dan password titik equal sama dengan admin 123, maka akan memunculkan pesan J option pane show message dialog. Login sukses sebagai manggil usernya admin, login message, J option pane information message. Else jika tidak, maka akan ditampilkan login gagal. Ini error message. Oke, kita lihat di praktikumnya di NetBeans-nya. Oke, kita buka NetBeans rekan-rekan. Kalau sudah dibuka NetBeans-nya, kita bikin project-nya dengan mengklik file, new project. Kita masukkan kategorinya Java, project-nya Java application. Kita tekan next saja. Setelah itu kita kasih nama dengan nama bp1_m4_, misal nama project-nya adalah Titos. Nah, kalau sudah finish saja. Nah, kita lihat prosesnya berjalan. Setelah creating new project, nah kita klik kanan di bp1_4, kita bikin JFrame form. Tadi kita kasih nama dengan bp1_m4_p1 nama. Nah, boleh finish. Kalau sudah, kita akan mendesain untuk tampilan di NetBeans-nya ini dengan mengambil komponen-komponen yang ada di swing control ini. Tadi kita udah ada JLabel 1. Kita ambil acak dulu ya, JLabel 2.
kita punya J label 3, kita punya J label 4, kita juga punya text file, cari ke bawah, text file, kita punya juga J text file, sama kita punya button. Button 1, button 2. Nah, nanti ini dirubah tampilan ini dengan sesuai yang ada di modul. Saya sudah menyiapkan yang sudah ada, yang sesuai dengan di modulnya. Bisa kita lihat sedikit. Nah, nanti rekan-rekan rubah. Ini form login, tulisannya. Terus label 2, kita masukkan sebuah foto. Ini username, password, text file dikosongkan. Ini jadi login, ini jadi register. Untuk merubah masing-masing, kita tinggal klik kanan aja tadi di label itu ya. Edit text, misal ini diganti dengan form login latihan. Nah, tinggal dirubah seperti ini aja. Username juga sama. Untuk gambar, nanti rekan-rekan klik kanan, properties, di icon. Nah, tinggal dicari di sini. Klik di sini. Nah, nanti import to project. Cari gambar yang rekan-rekan simpan di filenya. Kalau sudah, tinggal OK aja. Terus di close aja. Nanti akan ini tinggal diatur rapihnya. Kita menambahkan action di login. Klik kanan, login. Nanti pilih event, pilih mouse on click. Oke, ini agak ini ya. Nanti kalau sudah masuk di on click-nya, nanti rekan-rekan akan tampil di short. Nah, saya udah masukin. Nanti ditambahkan dulu init komponen. Selain komponen, kita buat private void login. Tadi sudah saya jelaskan, tinggal dimasukkan saja. Nah, kalau sudah, nanti untuk yang di login kita bisa menambahkan juga. Untuk di atasnya kita menambahkan ada memanggilan untuk action performance-nya, yaitu login. Nah, memanggil private void login ini. Kalau sudah, kita tinggal melakukan eksekusi saja dengan cara klik kanan. Setelah klik kanan, run file aja. Nanti kita akan lihat hasilnya. Tadi kita mengisikan di if-nya itu dengan username-nya adalah admin dan password-nya itu adalah admin 123. Kalau betul, berarti kita bisa masuk di muncul message dialog. Oke, ini halaman formnya, form login latihan. Username-nya kita masukkan admin, password-nya kita masukkan admin 123. Kita klik login, maka ada keterangan login sukses sebagai admin. Tapi kalau kita salahkan, misal dengan 567, ketika kita klik login, login gagal. Seperti ini untuk praktikum yang pertama. Baik, kita lanjut untuk praktikum yang keduanya. Ini pengembangan dari praktikum yang pertama. Rekan-rekan nanti tinggal membuat untuk file JPEG baru untuk yang register. Di sini kita ada label, ada text file, radio button, terus ada item, ada checkbox, dan juga ada J button. Nah, kalau sudah sama, nanti rekan-rekan tinggal memasukkan event on mouse click-nya. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja di tombol simpan itu, string, nama, dan lain sebagainya, prodi dan alamat. Ini ngambil dari JTextFile 1, ngambil dari JTextFile 2, terus ada button group, dan lain sebagainya. Nanti akan ditampilkan ke dalam JText area. Silakan dicoba untuk latihan keduanya. Dan ada tantangan sedikit buat rekan-rekan di post testnya. Ini mengembangkan dari latihan P1. Nah, enggak, silahkan dicoba untuk latihan post testnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.